Ya, salam rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial penambahan perhitungan PKDN berdasarkan jenisnya untuk masing-masing pengadaan ya pada situng PKDN yang dikhususkan untuk admin. Nah, kita lanjut ke halaman situng. Nah, jadi ini halaman awalnya ya, rekan-rekan. Untuk menambahkan perhitungannya untuk masing-masing pengadaan gitu ya, kita bisa milih di sebelah kiri di jenis PKDN. Nah, kita klik, nah akan muncul tiga pilihan nih. Jadi ada PKDN jasa, PKDN gabungan barang, serta PKDN gabungan barang dan jasa. Nah, untuk penambahan pekerjaannya sendiri dari masing-masing dari ketiga jenis PKDN ini sama saja. Untuk video kali ini saya akan mencontohkan yang bagian PKDN jasa. Kita pilih. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, jadi jika rekan-rekan ingin mengedit gitu ya, mengedit suatu pekerjaan atau ada yang harus diperbaiki gitu ya, ini kita bisa klik. Nah, kita bisa edit, kita bisa hapus, atau kita bisa isi formnya, atau kita bisa lihat rekapnya ya, itu langsung kita bisa lihat. Nah, untuk pengisian dari eh, masing-masing pekerjaan ini bisa dilihat pada video selanjutnya ya, untuk PKDN jasa, PKDN gabungan barang, maupun PKDN gabungan barang dan jasa. Itu sudah kami siapkan pada video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai penambahan ya. Jadi kita pengen menambahkan suatu pekerjaan baru. Nah, jadi kita pilih buat header baru. Nah, jadi ini kita isi nama pengguna anggaran, nama pengadaan jasa, nama perusahaan pengguna, nomor dokumen pengadaan, terus status PKDN, lokasi pekerjaan, dan jenis pembelanjaan. Nah, misalnya kita masukkan pada video sebelumnya kita sudah menambahkan data perusahaan ya. Dalam kasus video sebelumnya itu Pemkab Selayar kalau tidak salah. Ini oke. Pengadaan jasanya misalnya jasa pendampingan PKDN gitu ya, atau apapun ini bisa ditambahkan. Misalnya jasa instalasi internet Starlink misalnya. Gunanya kita bisa pakai XYZ gitu ya. Ini Pemkab Selayar aja, Pemkab Selayar juga. Dokumen pengadaan misalnya 98 PO INT 2024 gitu misalnya. Capex misalnya itu ya. Misalnya OPEX. Nah, ini kita bisa pilih misalnya perencanaan untuk tipe status PKD-nya ya. Ini ada di dalam tahapan apa, kita bisa pilih. Jadi ada 4. Yang pertama itu PKDN perencanaan, lalu PKDN minimum, PKDN komitmen, dan yang terakhir adalah realisasi. Nah, untuk masing-masing ini dijelaskan pada video selanjutnya secara lebih detail ya. Tapi untuk contoh ini kita misalnya merencanakan untuk PKDN perencanaan. Lokasinya ada di eh, Maluku Utara. Nah, kita simpan ini ya. Nah, data sudah berhasil disimpan. Refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Yang terakhir nih nomor 3. Nomor 1 nih ya, nomor 1 Pemkab Selayar, instalasi internet Starlink Pemkab Selayar. Nah, jadi pada video ini
kita akan membahas terkait dengan penambahan ini ya, penambahan eh, kolom kerja untuk masing-masing TKDN. Untuk menambahkan pekerjaan di masing-masing TKDN itu sama saja, prosedurnya seperti tadi, kita tinggal pencet buat header baru, nah tinggal diisi nih data-datanya. Nah, untuk nama pengguna anggaran ini harus yang sudah terdaftar pada eh, data master ya, untuk pengguna anggaran misalnya nih ya. Kan bakal muncul misalnya yang tadi tuh selayar, selayar ini ya. Nah, jadi harus sudah ada di data perusahaan, Pemkot Selayar. Kalau misalnya belum ada pada data master, jadi tidak akan terbaca. Jadi pertama-tama harus diisi ini dulu, Pemkot Selayar. Oke, untuk video tutorial penambahan tempat kerja sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.